Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wala jama'ata illa bi'imarah. Wassalatu wassalamu ala nabir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat pemirsa TV Silaturahim, pendengar radio Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam Jumat ini kita kembali dapat bersilaturahim lewat kajian tarjamah Quran Lafdhiyah. Pada malam Jumat yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-118 dari surah Al-An'am. Malam hari ini kita akan kaji mulai ayat 119 sampai menjelang Isya nanti. Untuk itu marilah kita awali kajian kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kita mulai ayat 119 dari surah Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira ismullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa matturirtum ilaihi wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Demikian bunyi dari ayat ini. Adapun arti secara lafdhiyahnya adalah wa ma lakum, dan mengapa kalian alla ta'kulu, tidak mau makan, mimma, dari apa-apa, dzukira, yang disebut ismullahi, nama Allah, alaihi, atasnya, wa qad fassala, dan sungguh telah menjelaskan. Allah maksudnya, domirnya huwa, kembalinya kepada Allah, domir mustatir jawazan, lakum, kepada kalian, ma harrama, apa yang ia Allah haramkan, sama domirnya huwa, domir mustatir jawazan, kembalinya kepada Allah, alaikum, kepada kalian, illa matturirtum, kecuali jika kalian terpaksa, ilaihi, kepadanya, nya, hal itu. Maksudnya nya yang diharamkan oleh Allah.
Wa inna katsiran, dan sesungguhnya kebanyakan manusia maksudnya, la yudilluna, sungguh mereka menyesatkan orang lain, bi ahwaihim, dengan keinginan mereka, bi ghairi ilmin, tanpa dasar pengetahuan. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu atau Tuhanmu, huwa a'lamu, dia lebih tahu. Isim tafdil dari kata alim, jadi ya alimun, jadi a'lam, lebih mengetahui. Bil mu'tadin, terhadap orang-orang yang melampaui batas. Arti keseluruhan dari ayat 119 ini, dan mengapa kalian tidak mau memakan dari apa, maksudnya di sini hewan, yang ketika disembelih disebut nama Allah. Padahal Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkan kepada kalian, kecuali jika kalian dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh banyak orang menyesatkan orang, jadi banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa pengetahuan. Sungguh Tuhanmu lebih mengetahui terhadap orang-orang yang melampaui batas. Ini berkaitan erat dengan ayat yang ke-118 kemarin, agar kita ini apabila makan daging sembelihan, hendaknya yang ketika orang menyembelihnya itu dengan membaca atau menyebut nama Allah. Nanti di belakang disebutkan lagi. Nah, ayat 119 ini menjelaskan justru ada orang-orang yang tidak mau makan barang-barang sembelihan manusia, tetapi mereka justru makan bangkai. Di dalam riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa binatang apa saja yang disembelih oleh Allah, mereka mengharamkannya. Sementara binatang yang mereka sembelih sendiri, hukumnya halal. Maka turunlah ayat ini. Jadi orang Yahudi mengatakan binatang apa saja yang disembelih Allah, mereka mengharamkannya untuk mereka. Artinya mereka tidak boleh makan. Sementara binatang yang mereka sembelih sendiri hukumnya halal. Maksudnya disembelih oleh Allah itu bangkai. Nah, jadi justru kebalik mereka. Karena bangkai itu disembelih oleh Allah, maka jadi halal. Sementara yang mereka sembelih jadi haram. Itu disampaikan kepada orang-orang jahiliyah. Maka turunlah ayat ini. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi itu salah. Yang benar adalah binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Tetapi kalau memang binatang tadi disembelih tidak menyebut nama Allah, nah itu juga tidak diperbolehkan. Walaupun binatang tadi disembelih, tetapi tidak disebutkan nama Allah. Kemudian Allah menjelaskan boleh makan bangkai.
yang menurut mereka itu disembelih oleh Allah kan tadi itu dihalalkan. Tetapi menurut ayat ini haram. Boleh makan bangkai kalau kondisi terpaksa. Nah, orang Yahudi disebutkan oleh Allah itulah orang-orang yang menyesatkan manusia dengan mengatakan kalau bangkai itu halal, kalau yang disembelih itu haram, itu tanpa dasar, hanya keinginan mereka saja. Begitu ya soal penyembelihan ini. Jadi jangan sampai kita menganggap kalau bangkai itu disembelih oleh Allah sementara yang kita sembelih itu disembelih oleh manusia jadi haram. Maka dari itu para ulama menyatakan apa yang disebut dengan bangkai. Bangkai adalah binatang yang mati atau yang disembelih tidak dengan nama Allah atau tidak untuk Allah. Selanjutnya ayat yang ke-120. Allah berfirman, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Arti lafziahnya, wadaru dan tinggalkanlah zahirul itsmi, dosa-dosa yang terlihat, wabatinah, dan yang tersembunyi. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaksibuna, mereka mengerjakan al-itsma, dosa, sayujzauna, kelak akan diberi balasan, bima kanu, dengan apa yang mereka yaktarifun, kerjakan. Mengikuti wazan ifta'ala, bukan korofa. Jadi yaktarifun bukan yakrifun. Wadaru tadi sudah ya, memang ini fi'il amr agar kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang oleh Allah disebutkan pada kalimat sesudahnya. Nah, arti keseluruhan dari ayat ini adalah dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun dosa yang tersembunyi. Sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi dosa itu apa? Rasulullah SAW menjelaskan, mahaka fi sodrika wa karihta ayat toli alinas. Apa yang membuat hatimu tidak tenang dan apabila dilihat oleh manusia perbuatan tadi, itu membuat kita tidak senang. Dosa di sini disebutkan ada dua, yang tampak dan yang tidak tampak. Yang tampak jelas bisa dilihat oleh manusia, seperti korupsi, mencuri, membunuh. Nah, ini. Yang tidak tampak, sombong, dengki, hasut. Itu semuanya diperintahkan agar ditinggalkan. Kadang-kadang juga perzinaan ini bisa tidak tampak, karena memang punya orang-orang jahiliyah punya kebiasaan yang tidak boleh itu perzinaan yang terang-terangan. Kalau yang sembunyi-sembunyi itu boleh, atau kebalikannya. Maka mereka ada tempat-tempat pelacuran. Kalau berzina di tempat pelacuran boleh. Tapi kalau di tempat-tempat yang lain tidak boleh. Allah nurunkan ayat ini. Perzinaan baik terang-terangan maupun tersembunyi tidak boleh. Tinggalkan semuanya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan di sini tadi menggunakan kata yaktarifun.
Kenapa orang melakukan perbuatan dosa itu pada hakikatnya terpaksa. Dia berat, tapi karena godaan setan akhirnya dia melakukan. Karena memang manusia ini diciptakan oleh Allah dalam kondisi fitrah. Maka Allah mengatakan yaqtarifun, apa yang mereka lakukan sebetulnya tidak sesuai dengan nurani mereka. Coba saja kalau misalnya pencuri ketangkap, kamu ada keinginan pencuri, sebetulnya sih enggak. Nah, karena saya begini dan begitu. Pelaku-pelaku maksiat pun begitu. Nah, itulah penggunaan kata yaqtarifun tadi. Orang yang melakukan dosa sebetulnya itu berat jiwanya. Wallahu a'lam. Selanjutnya ayat yang ke-121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innahum lamusyrikun. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan mimma lam yudhkarismullah, dari apa yang tidak disebut nama Allah alaihi atasnya. Wa innahu lafisq, sungguh itu adalah benar-benar kefasikan. Wa inna syayatina, dan sesungguhnya setan-setan, layuhuna, sungguh mereka membisikkan, ila auliyaihim, kepada kawan-kawan mereka. Aulia kita artikan kawan. Liujadilukum, agar mereka membantah kalian. Wa in ata'tumuhum, dan jika kalian mentaati mereka, innakum, sesungguhnya kalian, lamusyrikun, kalian akan menjadi orang musyrik. Arti secara keseluruhan, dan janganlah kalian memakan dari apa, maksudnya daging hewan, yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar sesuatu yang fasik. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah engkau, membantah kalian. Dan jika kalian menuruti mereka, tentu kalian akan menjadi orang yang musyrik. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala untuk makan sembelian yang tidak disebut dengan, ketika menyembelihnya tidak disebut nama Allah. Para fuqaha berselisih pendapat tentang hukum dari membaca atau menyebut nama Allah ketika menyembelih binatang. Imam Malik berpendapat, tiap-tiap yang disembelih tidak menyebut nama Allah, maka haram dimakan. Bersamaan apakah meninggalkan menyebutnya itu sengaja atau lupa. Menurut Imam Malik, haram dimakan. Ini diikuti oleh pendapat ulama mutakallimin dan juga Ibnu Sirin. Menurut Ibnu Hanifah atau Abu Hanifah, atau menurut Abu Hanifah, bukan Ibnu Hanifah, Abu Hanifah,
Madzhab Hanafi menyatakan kalau ditinggalkannya itu menyebut nama Allah dengan sengaja haram dimakan. Tapi kalau lupa itu halal. Jadi kalau lupa enggak apa-apa. Nah, Imam Syafi'i biasanya memang beliau ngambil jalan tengah. Menurut Imam Syafi'i, halal dimakan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Baik sengaja maupun karena lupa. Asal yang disembelih itu adalah binatang yang boleh disembelih. Artinya binatang yang halal. Jadi inilah pendapat beliau. Nah, lantas tafsir ayat tadi bagaimana? Tadi kan jelas-jelas wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah. Menurut Imam Syafi'i ayat ini melarang memakan makanan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Maksudnya disembelih untuk berhala. Inilah para hewan semuanya ya. Jadi para hewan mau mengikuti pandangan yang mana? Nah, sudah tentu karena ini ikhtilaf, silahkan ya. Hanya memang kebanyakan kita yang pengikut Syafi'i sudah tentu mengikuti Imam Syafi'i. Ketika binatang tadi, ya, maksudnya kebanyakan ya, tapi kalau mengikuti yang lain juga tidak apa-apa. Apabila orang menyembelih binatang tidak menyebut nama Allah, tapi disembelihnya itu menurut syariat, dan juga binatang tadi binatang yang boleh disembelih, itu halal. Yang haram adalah binatang yang disembelih untuk berhala, untuk sesajen kalau istilah sekarang itu yang haram. Nah, begitulah para ikhwan semuanya, apalagi ditegaskan dengan kalimat wa in ata'tumuhum innahum la musyrikun. Artinya sembelihan tadi yang menyebabkan orang jadi musyrik. Nah, apa sembelihan yang menjadikan orang musyrik? Ketika binatang tadi disembelih untuk berhala. Jadi saya ulangi lagi, menurut Imam Malik bahwasanya binatang yang disembelih kalau tidak disebut nama Allah, baik itu sengaja maupun lupa, tidak boleh dimakan. Menurut Imam Abu Hanifah, kalau ditinggalkan menyebut nama Allah sengaja, haram. Tapi kalau lupa, halal. Imam Syafi'i menyatakan, selama binatang tadi, binatang yang boleh dimakan, dan penyembelihannya juga sesuai dengan tuntunan syariat, artinya di lehernya, atau dilepas ya dengan waktu melepas binatang, dan binatang yang pemburunya itu bisa menangkap buruannya sesuai dengan yang diajarkan, dibaca basmalah maupun tidak, halal hukumnya. Yang haram yang apa? Yang binatang disembelih untuk selain Allah. Demikian para ikhwan dan akhwat, mudah-mudahan kita tambah mantap dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Selanjutnya ayat 122. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bi وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Arti lafziahnya, awamangkana, apakah orang yang ada, maitan mati, fa'ahyainahu maka kami hidupkan dia,
Wa ja'alna dan kami beri, kami jadikan lahu untuknya nuron cahaya. Yamshi yang berjalan bihi dengannya. Finnasi pada manusia. Kaman seperti orang. Mathaluhu yang sama persamaannya. Fidzulumati dalam kegelapan. Laisa bi kharijin yang dia tidak keluar. Minha daripadanya. Kadzalika demikianlah. Zuyyina dijadikan indah. Lil kafirina bagi orang-orang kafir. Maka nu ya'malun apa yang mereka kerjakan. Arti keseluruhan. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan. Dan kami beri dia cahaya. Yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Sama dengan orang yang berada dalam kegelapan. Sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang kafir apa yang mereka kerjakan. Ikhwan akhwat, ini sebuah perumpamaan ya. Jadi orang-orang kafir itu dianggap oleh Allah sebagai orang yang mati. Nah, orang-orang Islam dipandang sebagai orang yang hidup. Apakah sama orang yang hidup dengan orang yang mati? Sudah tentu tidak sama. Apalagi Allah menjelaskan orang yang hidup tadi oleh Allah diberikan cahaya. Dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Sudah tentu tidak sama dengan orang yang mati, orang yang tidak punya cahaya. Kemudian Allah menyatakan, ini peringatan bagi orang-orang kafir. Mereka itu merasa perbuatan salahnya itu benar. Itu memang pengaruh dari hati mereka yang gelap. Yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Perbuatan-perbuatan orang kafir itu semacam itu. Kalau toh ada kebaikannya, itu sebetulnya hanya hiasan-hiasan semata. Ya, tidak mungkin baik secara sebenar-benarnya. Misalnya ada orang kafir membuka aurat, bagus itu kata mereka. Padahal siapa bilang ada orang sedalam hati kecil manusia. Ya, itu mesti mengatakan membuka aurat itu tidak baik. Kemudian judi. Jelas itu tidak baik. Tapi ada yang mengatakan, ya ada baiknya itu dengan judi bisa mendapatkan konser cepat. Itu semuanya adalah hiasan-hiasan semata. Kemudian minum khamr, bagus itu untuk mengangkatkan tubuh. Tidak ada dalam hati kecil manusia yang mengatakan minum khamr itu bagus. Ayat selanjutnya. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Wa kadzalika dan demikianlah ja'alna kami jadikan fi kulli qaryatin pada setiap-tiap negeri akabira mujrimiha pembesar-pembesar yang jahat liyamkuru agar mereka melakukan tipu daya fiha di dalamnya wa ma yamkuruna dan tidaklah mereka itu membuat tipu daya illa bi anfusihim kecuali kepada mereka sendiri. Wa ma yash'urun hanya mereka tidak menyadarinya.
arti secara keseluruhan, dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat, agar mereka melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Nah, di sini ada sebagian ahli tafsir yang menyebutkan akabiro mujrimiha adalah penjahat-penjahat yang besar. Nah, kalau menurut hemat kami, menurut kami menjadikan pembesar-pembesar yang jahat, kita ambil thoriqul jam'i aja, kompromikan, ya pembesar-pembesar yang jahat itulah penjahat yang besar. Ini mengingatkan kita semuanya, penegak hak, memang kadang-kadang yang dihadapi itu adalah pembesar-pembesar. Bahkan bukan kadang-kadang, mungkin selalu. Ini tasliyah, hiburan kepada kita semuanya dan asalnya kepada Rasulullah SAW. Kenapa yang menentang dakwah beliau itu orang yang besar-besar? Nah, memang begitulah Allah menjadikan dalam dinamika kehidupan di mana penentang-penentang yang hak itu adalah para pembesar-pembesar. Kenapa? Kembali pada dasarnya yaitu kepentingan. Biasanya yang merasa diganggu kepentingannya itu adalah para pembesar. Oleh karena itu mereka yang kemudian menolaknya. Rasanya hampir tidak ada orang-orang yang kelas-kelas bawah itu menentang kebenaran. Justru pengikut kebenaran biasanya dimulainya dari orang-orang yang kelas bawah, bukan para pembesar. Ini juga mengingatkan kepada para pembesar, jangan sampai karena kepentingannya terganggu, kemudian menjadi penjahat, menjadi mujrim. Karena apa? Apa yang mereka lakukan tidak merugikan orang lain, tidak, tapi merugikan diri sendiri. Dakwah tetap jalan, walaupun dihalang-halangi. Ini terbukti ratusan bahkan ribuan tahun dakwah tetap ada, walaupun dihalang-halangi. Siapa yang menghalang-halangi? Para pembesar. Selanjutnya, ini ayat yang terakhir. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithlama utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibul ladina ajramu sagharun indallahi wa adabun syadid. Wa adabun syadidum bima kanu yamkurun. Wa idza, dan apabila ja'athum, datang kepada mereka. Apa yang datang? Ini fa'ilnya ja'at. Ayatun, suatu tanda. Tanda yang besar ya, ayah. Qalu, mereka berkata, lan nu'mina, kami tidak akan percaya. Hatta nu'ta, sehingga diberikan, didatangkan kepada kami. Mithlama, seperti apa utia, diberikan Rasulullah kepada utusan-utusan Allah. Allah a'lamu, lebih mengetahui. Haitsu yaj'alu, di mana ia menempatkan risalatahu, kerasulannya. Sayusibu, nanti akan ditimpa. Alladina, orang-orang yang ajromu, mereka itu berdosa. Sogorun, sayusibu, akan menimpa. Alladina ajromu, asoba yusibu. Bukan yusobu ya, jadi ini mabni maklum, hanya diterjemah dimajulkan.
Saya lebih cenderung ini dari asoba yusibu. Jadi fi'il madhi asoba. Mazid dari kata soba ditambah dengan hamzah. Dengan alif maksud kami. Dan hamzah di depan. Asoba ditambah dengan hamzah. Jadinya soba menjadi asoba. Artinya menimpakan. Alladzina orang-orang yang ajromu mereka itu berdosa. Soghorun. Kehinaan. Indallahi di sisi Allah. Wa adzabun dan azab syadidun yang keras. Bima kanu yamkurun dengan apa yang mereka lakukan. Arti keseluruhannya, dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak percaya, tidak beriman. Sebelum diberikan kepada kami, didatangkan kepada kami, seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Nah, orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpakan kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan. Jadi inilah penolakan dari orang-orang Mekah khususnya saat itu dan juga mungkin orang-orang sekarang. Alasan mereka menolak seruan Rasul karena Rasulullah SAW maksudnya tidak diberi mukjizat seperti nabi-nabi yang terdahulu. Pada ayat sebelumnya disebutkan, kalau toh nanti diberi mukjizat pun juga mereka tidak akan beriman. Maka pada ayat yang sebelumnya disebutkan, udah tidak usah diperhatikan aja. Itu cuma cari-cari, ta'anud istilahnya. Jadi alasan mereka kenapa mereka tidak beriman, karena Rasulullah SAW itu tidak diberi wahyu, tidak diberi, maksud kami, tidak diberi mukjizat seperti nabi-nabi yang terdahulu. Nah, kemudian Allah menyampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada mereka soal risalah, soal pesan atau soal kerasulan, pesan-pesan yang harus disampaikan oleh Allah itu adalah ketentuan Allah. Kenapa Allah menentukan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir? Itu memang ketentuan Allah. Tidak boleh diprotes, ya mungkin begitu. Seperti orang Yahudi, kenapa tidak orang Yahudi yang menjadi Rasul? Itu semuanya sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan tugas kerisalahannya agar menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Maka message, nah itulah disebut dengan risalah. Nah, orang-orang yang durhaka, mereka akan mendapatkan kehinaan di sisi Allah, ya, dan adab yang pedih disebabkan karena mereka melakukan tipu daya dengan berbagai macam jalan menghalang-halangi tugas kerasulan dan juga menghalangi orang yang ingin mengikuti Rasulnya. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari sikap yang demikian ini dan kita dapat menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan juga kerasulan Rasulullah SAW. Orang Yahudi tidak mau menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW karena beliau bukan orang Yahudi. Begitu juga orang-orang Arab tidak menerima kerasulan Rasulullah bukan karena benar tidaknya urusan itu, bukan. Tapi mereka menganggap beliau tidak pantas untuk menjadi Rasul. Nah itulah para ikhwan semuanya. Jangan sampai kita menolak kerasulan Muhammad SAW dengan berbagai macam alasan. Karena apa? Kalau kita menolak, yang rugi diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya mari kita akhiri kajian malam hari ini dengan bersama-sama baca
doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Alhamdulillah syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.